Saya akan langsung memulai materi saya, Ibu Bapak yang terkasih. Saya diberikan tema, apakah vaksin adalah alat antikristus. Ini menjadi tema yang nampaknya bagi sebagian orang perlu dibahas, begitu ya. Jadi saya akan memulainya dengan ini. Mari kita konsentrasi. Apakah vaksin adalah alat antikristus? Saya masuk dulu ke history of pandemic, sejarah pandemi ini. Ibu Bapak yang terkasih, ini adalah gambaran ringkasnya pandemi yang pernah ada di sepanjang sejarah manusia, begitu ya. Ini ada sampai korban-korbannya. Tapi kalau saya bicara secara lebih detail, maka detailnya saya bisa ceritakan kira-kira begini. Kita pernah mengalami epidemik prahistoris itu tahun 3000 sebelum Masehi di timur laut Cina, sepanjang timur laut Cina. Dan dalam catatan sejarah ini terjadilah penggalian di sepanjang garis pantai di timur laut Cina dari ujung ke ujung. Ditemukanlah dari penggalian arkeologis itu tulang belulang yang menunjukkan bahwa dalam garis yang sangat panjang itu ada tulang belulang yang dari beragam tempat punya indikator menderita penyakit yang sama. Sehingga kemudian disimpulkan bahwa ini adalah pandemi yang terjadi di timur laut Tiongkok tahun 3000 sebelum Masehi, jadi 5000 tahun yang lalu. Dan ini adalah epidemik paling tua yang pernah tercatat, yang pernah terbukti gitu ya. Dan yang berikutnya pandemi atau wabah di Athena 430 sebelum Masehi. Terjadi di Athena, di Yunani, lebih dari 100.000 orang meninggal. Kemudian ada wabah Antonin, itu abad kedua, di Roma sekitarnya, dan 5 juta yang meninggal. 5 juta itu pada zaman itu sangat banyak ya Ibu Bapak ya. Sedangkan waktu kita merdeka saja, kita itu masih hitungannya sekitar ya 70 juta jiwa ya. Jadi kalau ini kan 1,8 milenia yang lalu ya, hampir 2000 tahun yang lalu. Jadi kalau sampai 5 juta yang meninggal ini banyak sekali jumlahnya. Dan kemudian wabah Siprianus. Nah, Ibu Bapak yang pelayan, teolog atau rohaniwan tentu mengerti nama Siprianus adalah salah seorang bapak gereja begitu ya. Dan wabah ini terjadi lumayan panjang, 21 tahun, 250 sampai 271. Kalau yang Antonin ini sekitar 15 tahun, ini 21 tahun. Pusatnya di Roma, Kekaisaran Romawi. Dalam satu hari di kota Roma saja 5.000 orang meninggal dalam satu hari. Bayangkan 21 tahun, Ibu Bapak bisa membayangkan berapa banyak yang meninggal itu baru di kota Roma, belum di kota lain. Sementara kemampuan sanitasi mereka tidak sebaik kita, sudah tentu ya. Ini 1,7 milenia yang lalu, kemampuan sanitasinya tentu buruk, tidak seperti kita, dan tentunya penyebarannya akan lebih mengerikan dibandingkan kita. Dan kemampuan mediknya juga masih jauh sekali. Bisa dibayangkan kengeriannya. Di 21 tahun di tengah wabah yang begitu mengerikan, 5.000 orang tiap hari meninggal, 21 tahun tiap hari tak pernah henti begitu. Maka Siprianus, uskup di Kartago, dia salah satu bapak gereja yang terkenal, dan dia menyebut ini akhir zaman. Jadi Ibu Bapak, nampaknya sejak awal kita berdiri, kekristenan berdiri, mengkorelasikan antara wabah dengan akhir zaman itu sudah dari sejak awal sekali. Jadi bukan barang yang baru gitu ya. Bukan barang yang baru, bukan sebuah tren yang baru begitu, bukan sebuah tren modern, tapi sudah dari dulu begitu. Nah, berikutnya adalah wabah Justinianus, abad ke-6, di era Kaisar Justinianus, Kekaisaran Romawi Timur, Bizantin, dan 10% populasi dunia, maksudnya di wilayah Eropa itu gitu ya, itu meninggal. Jadi jumlahnya juga lumayan besar. Kemudian di abad ke-14 itu ada the Black Death yang mencakup Asia hingga Eropa, dan diperkirakan penduduk 50% penduduk Eropa meninggal. Dan di kejadian ini ada yang menarik sekali, sebetulnya awalnya dimulai dari Asia. Kemudian ketika pasukan dari Asia hendak menyerbu wilayah Eropa, cara melawan Eropa itu adalah pasukan dari Asia ini melemparkan mayat-mayat yang sudah terinfeksi gitu ya, yang meninggal karena terinfeksi, dan mayatnya dilempar ke daerah musuh sehingga daerah musuh kemudian terinfeksi. Mengerikan sekali di mana mayat-mayat yang mati karena terinfeksi virus justru digunakan sebagai senjata
Dengan kata lain ini kayak semacam biological weapon yang kuno gitu, model kuno dari senjata biologis gitu ya. Kemudian ada epidemi Kokolitsli abad ke-16, ini lain bukan di Eropa, ini di Meksiko dan di Amerika Tengah, 15 juta orang meninggal. Kemudian abad ke-16 juga ada wabah Amerika, ini dibawa dari Eropa ke Amerika bagian barat, 10%, 90% populasi lokal meninggal. Ini menarik, mengapa? Karena ini berarti sebelum dibawa oleh orang-orang Eropa, virus ini nggak ada di Amerika, benua Amerika, nggak ada. Nah, ketika orang Eropa datang menjajah gitu, virusnya ngikut dengan orang Eropa ini dari Eropa kemudian ke Amerika. Nah, ini menunjukkan bahwa virus itu sangat berkaitan erat dengan aktivitas manusia. Semakin umat manusia aktif, begitu ya, maka virus akan semakin cepat menyebar. Dan itu jadi wajar mengapa virus COVID jadi begitu mendunia. Karena kalau dulu kan paling naik kapal laut. Kalau sekarang kan kita naik pesawat, lintas negara, naik kapal laut, naik kereta cepat, naik kereta, naik bus, dan LRT, MRT, banyak sekali begitu. Jadi semakin kita mobile, maka semakin cepat virus itu menyebar, dan karenanya di abad sekarang dia menjadi begitu mudah menyebar secara global. Nah, kemudian ada wabah besar London abad ke-17 dan 100.000 penduduk London meninggal. Ini hanya terkonsentrasi di London dan kemudian hanya berlangsung sekitar kurang lebih 1 tahun. Kemudian ada wabah besar Marseille di Prancis abad ke-18. Ini 30% populasi Marseille meninggal, sekitar 100.000. Jadi kira-kira Marseille waktu itu yang merupakan kota yang sudah sangat besar, tapi penduduknya kira-kira hanya 300.000 lebih lah begitu ya, 350 atau 400, dan ini kalah besar sebetulnya dengan misalnya Depok atau Bekasi yang sudah menyentuh 1,5 sampai 2,5 juta, misalnya begitu ya. Nah, kemudian ada wabah Rusia juga di abad ke-18 terjadi di Moskow. Kalau Ibu Bapak perhatikan ini di London, ini di Marseille ya. Tadi yang saya katakan pada zaman dahulu dia cenderung lokal begitu, tetapi kalau kejadiannya seperti the Black Death, maka ini karena ada hal-hal yang menyeramkan. Kalau di sini nampaknya memang 21 tahun dia tidak tertangani. Jadi dia lenyap setelah kebanyakan orang meninggal gitu ya. Jadi pada zaman yang dahulu kala dia cenderung reda, ya reda sesuai jalan perjalanan waktu begitu ya. Beda dengan konteks yang makin modern begitu. Nah, kemudian ada juga wabah yellow fever di Philadelphia, ini abad ke-18, jumlah yang meninggal hanya 5.000. Kemudian ada pandemic flu, dan kita tahu COVID itu sebetulnya juga adalah bagian dari pandemic flu, salah satu varian dari pandemic flu. Abad ke-19 dari Rusia yang menyebar ke Eropa dan ke seluruh dunia. Nah, ini lebih berat, virusnya lebih berat dibandingkan yang sebelumnya, dan membunuh 1 juta orang. Kemudian ada wabah polio, kalau ini kan kita tahu ya, dan dengan vaksinasi polio kemudian bisa diredakan. Kemudian ada flu Spanyol. Ini termasuk yang dalam sejarah termasuk yang paling berat. 500 juta tertular dan 20% itu meninggal. Berarti yang meninggal 100 juta. Nah, kemudian ada flu Asia abad ke-20, pertengahan abad ke-20, muncul di Singapura Februari tahun 57, menyebar dengan cepat 2 bulan ke Hong Kong begitu ya. Di tahun ini sudah ada transportasi yang lebih baik sehingga lihat saja persebarannya hanya hitungan bulan. Kemudian dari situ langsung menyebar ke kota-kota di pesisir pantai Amerika Serikat dan membunuh sekitar 1,1 juta. Nah, AIDS ini sampai sekarang belum ditemukan obatnya. Ada pandemi dan ada epidemi. Muncul pertama kali dan sejak muncul membunuh 35 juta jiwa. Sampai sekarang belum ada vaksinnya. Kita justru bersyukur bahwa COVID dengan mudahnya dalam hitungan 1 tahun kurang vaksinnya sudah ditemukan, dan di Indonesia kita mulai pertengahan Maret begitu ya, tapi dari Januari tahun ini vaksinnya sudah ada, berarti tidak sampai 1 tahun. Tapi untuk HIV/AIDS vaksinnya sampai sekarang sejak tahun 81 berarti sudah 40 tahun belum ditemukan. Yang membuatnya berbeda adalah HIV/AIDS bisa dihindari dengan
perilaku seksual yang aman, dan tidak menggunakan obat-obatan yang menggunakan jarum suntik. Dan mayoritas penderita, 64% dari 40 juta sekarang ada di Sub-Sahara, di Afrika. Di negara-negara lain, dia terkontrol karena kampanye-kampanye, misalnya safe sex, misalnya tidak melakukan free sex, gitu ya, dan yang lain-lain, kampanye-kampanye itu. Dan penularannya karena hanya melalui dua kegiatan tadi, penggunaan obat-obat terlarang dengan jarum suntik dan juga hubungan seksual yang tidak sehat, sehingga persebarannya tidak semasif yang lain-lain. Kemudian ada pandemi flu babi H1N1 2009-2010 yang membunuh 500.000 orang. Rekan-rekan, saya ingat sekali di sini waktu saya baru ke Jerman tahun ini, itu sampai di airport orang-orang Eropa itu betul-betul begitu ketat, kalau ada orang yang suhu panasnya naik sedikit itu langsung dikarantina supaya virus itu tidak masuk ke sana, flu ini. Kemudian ada wabah Ebola, lebih dari 11 orang meninggal. Dan Zika, ada virus Zika juga, Ibu Bapak sudah pernah mendengar mungkin, dan belum diketahui jumlahnya yang banyak meninggal berapa, dan dampaknya terutama pada bayi dalam kandungan. Nah, sekarang saya mau masuk pada sikap, secara cepat saja sikap terhadap pandemik. Wabah Black Death, abad ke-14 tadi ya, menghasilkan sekularisme dan rasionalisme pada tahap yang paling awal. Mengapa demikian? Pada zaman itu, abad ke-14, ketika wabah ini membunuh sekian banyak orang begitu, maka mereka bertanya, di mana Allah? Kalau Allah ada, masakan dia mengizinkan ini terjadi? Maka terjadilah mulai keluar dari otoritas gereja, keluar dari ketertundukan dominasi gereja yang sangat masif pada saat itu, dan mulai mempertanyakan bukan hanya eksistensi gereja, tapi eksistensi Allah. Nah, namun secara positif ini menjadi drive untuk baik rasionalisme maupun sekularisme. Sehingga ini bisa dikatakan semacam pemicu awal untuk sekularisme dan rasionalisme pada tahap yang paling awal, yang nanti 1-2 abad kemudian makin membesar, muncullah Enlightenment di Inggris, Aufklärung di Jerman, dan Renaissance di Prancis. Itu terjadi terutama di Italia, dan kemudian meluas ke wilayah Eropa, yang puncaknya gerakan Renaissance tadi, begitu ya. Yang kedua, Uskup Cyprianus yang tadi saya sudah singgung sedikit menganggap wabah yang dialami pada periodenya sebagai uskup di Kartago tadi tahun 250 sampai 271 Masehi, beliau menganggap bahwa wabah yang luar biasa ini karena yang mati begitu banyak ya, 5.000 orang tiap hari, Ibu Bapak bisa bayangkan nih, 5.000 orang mati berjatuhan begitu ya, berjatuhan tiap hari 5.000 orang hanya di kota Roma, bisa dibayangkan kegentaran, rasa gentarnya seperti apa. Sehingga bisa diterima secara logis bahwa kemudian mereka mengkorelasikan dengan berita-berita teks-teks dalam keempat Injil kanonik yang mengaitkannya dengan eskatologi begitu, yang mengaitkannya dengan apokaliptisisme, bahwa ini adalah era yang sudah dinubuatkan. Namun yang menarik, pada satu sisi itu ya, pada satu sisi selalu ada nuansa itu, Cyprianus juga tidak lebih baik gitulah ya. Cyprianus tidak lebih baik memahami ini akhir zaman, mengkorelasikannya dengan nubuat-nubuat akhir zaman. Pada sisi yang lain ada hal yang positif. Ternyata ini mendorong gereja untuk memperhatikan yang sakit. Jadi gereja tidak mengurung diri. Bayangkan gereja melihat anggota-anggota jemaatnya juga mati, dan juga orang-orang yang bukan anggota gereja mati, tapi gereja tidak menutup diri, tidak menjadi ketakutan, tidak jadi eksklusif gitu, mikirin hanya diri sendiri, tidak. Tetapi pada saat itu yang terjadi adalah gereja memperhatikan mereka yang menderita, yang sengsara, yang sakit, jatuh miskin karena sakit penyakitnya, yang berbagai macam kehilangan saudara yang dikasihi, dan seterusnya. Kengerian kegentaran ini ditanggapi secara positif dengan kemudian memperhatikan, membuka diri, tidak eksklusif tapi inklusif, dan keluar. Dan akibatnya terjadilah ledakan persebaran
kekristenan pada saat itu. Kekristenan menyebar menjadi begitu masif, menyebar begitu luas ketika gereja menunjukkan kasih kepada mereka yang sakit. Dan ini sebetulnya adalah pola yang sangat baik yang perlu kita tiru. Bahwa yang mesti kita lakukan bukanlah kampanye-kampanye KKR, tetapi yang kita lakukan justru kampanye-kampanye menyebarkan kasih yang konkret lewat perhatian, lewat merawat mereka yang sakit, menderita, kesusahan, dan seterusnya. Nah, yang menjadi pertanyaan adalah dalam konteks wabah yang banyak terjadi sepanjang sejarah dunia, dan sekarang kita mengalami wabah COVID-19 ini, biasanya seperti yang juga sekarang kita alami, ada seruan akhir zaman yang seringkali muncul. Akhir zaman tiba, akhir zaman sudah tiba. Dan sesuai dengan tema kita, kemudiannya dikaitkan dengan, oh ini vaksin adalah alat antikristus. Contoh yang menarik misalnya Paul Beckley, dia adalah pengkhotbah dari West Lafayette, Indiana, Amerika Serikat, atau Elisha Jones dari Texas Tenggara yang mengatakan bahwa COVID tanda akhir zaman. COVID tanda akhir zaman. Dan karena wabah ini meluas, maka kemudian dipahami bukan hanya oleh mereka berdua, di Jakarta, di Indonesia pun ada sebagian orang yang menyampaikannya demikian. Nah, rekan-rekan yang terkasih, mengapa kita punya atau mengapa kita bisa tiba pada konklusi seperti itu bahwa ini akhir zaman? Mengapa sebagian orang tiba pada khotbah akhir zaman dan mengkorelasikan pandemi ini sebagai akhir zaman? Seorang profesor teolog Katolik dari Universitas Indiana, Amerika Serikat bernama Ulrich Lechner, dia berkata bahwa penyebabnya adalah kesombongan. Penyebabnya adalah kesombongan karena merasa lebih tahu lebih tahu dari para malaikat. Mengapa disebut lebih tahu dari para malaikat? Karena kan Yesus pernah berkata begini, tidak ada seorang pun yang tahu, malaikat tidak, anak pun tidak, hanya Bapa yang tahu. Maka karenanya sebetulnya menurut Ulrich Lechner yang tidak boleh kita lakukan bukan hanya menyatakan tanggal atau waktu tertentunya, tapi juga tidak boleh mengkorelasikan apapun sebagai tanda akhir zaman. Tanda dalam bahasa Yunani itu kan semeion. Semeion itu penunjuk jalan. Saya sekarang memimpin seminar ini dari Rumah Sakit Pertamina Pusat karena ibu saya sedang dalam perawatan kemoterapi kankernya. Saya lewatin Sudirman, begitu masuk Sisingamangaraja, masuk Jalan Kiai Maja. Setiap kali kita masuk jalan-jalan itu ada penunjuk jalan. Tapi dia bukan jalan itu. Jadi ada pelang di atas jalan Sisingamangaraja. Tapi jalan itu bukan pelang itu. Dia hanya menunjuk bahwa ini adalah jalan itu. Dia hanya menunjuk ini adalah jalan itu. Begitu ya. Artinya pelang itu bukan si jalan itu, tetapi dia menunjuk jalan. Nah, tanda akhir zaman berarti dalam konsepsi bahwa wabah ini menunjuk bahwa inilah akhir zaman itu. Ketibaan dari akhir zaman. Kira-kira itu yang dimaksud dengan tanda akhir zaman. Dalam Alkitab kata tanda itu penunjuk untuk sesuatu yang ada di depannya. Sehingga wabah kalau dipahami sebagai wabah tanda akhir zaman, berarti wabah dipahami sebagai tanda bahwa setelah wabah itu tiba akhir zaman. Nah, bagi Ulrich Lechner itu tidak tepat sama sekali. Karena Yesus sendiri menekankan batasnya. Tidak ada manusia yang tahu, malaikat tidak, bahkan anak juga tidak, hanya Bapa yang tahu. Dan ini penting sekali bagi kita sekali untuk kita pahami. Jadi ketidaktahuan itu bukan hanya pada waktu tertentu, misalnya hari kapan, tanggal kapan, tahun kapan, tapi juga pada tanda ini. Mengapa? Yang menarik adalah Lukas berkata bahwa tanda-tanda ini pasti terjadi, tapi itu baru permulaannya. Lukas memberikan penegasan yang tidak ada di Markus dan di Matius. Bahwa ini baru permulaan. Dengan kata lain, apapun yang terjadi, dia baru permulaan. Dia belum akhir zaman. Kira-kira begitu, justru Lukas menegaskan hal yang seperti itu. Nah, kemudian tokoh yang berikut yang saya ingin kutip di sini adalah Timothy Beale, penulis buku The Book of Revelation, a biography, menyatakan bahwa pengkhotbah akhir zaman keliru memahami kitab Wahyu. Karena judul kita adalah vaksin alat antikristus, gitu, maka antikristusnya akan saya sediakan slot sedikit untuk kita bahas. Karena Timothy Beale juga mengaitkannya ke sana, karena pengamatannya banyak orang yang menggunakan kitab Wahyu dengan cara yang salah, begitu ya. Nah,
Berikutnya Ibu Bapak yang terkasih, saya mau ke sini dulu, Antikristus dan 666. Karena tadi title kita, apakah alat Antikristus? Karenanya kita mesti ngerti dulu, apa sih Antikristus itu? Nah Ibu Bapak, seringkali orang membaca di Markus, Matius itu ada istilah pembinasa keji. Di Markus pasal 13, di Matius 24, 25. Kemudian ada juga istilah pendurhaka. Di 1 Tesalonika itu, 2 Tesalonika ada pendurhaka. Kemudian ada juga istilah 666. Kemudian ada istilah Antikristus. Banyak orang menganggap ini sinonim. Menganggap ini sinonim. Nah sekarang saya mau nyatakan, saya adalah dosen biblika, saya ahli perjanjian baru, saya mau katakan itu tidak sinonim sama sekali. Kita tidak boleh dengan sembrononya mengatakan bahwa 666 adalah antikristus dan adalah pembinasa keji dan adalah pendurhaka dan naga tua dan istilah lain. Apalagi kita tambahkan lagi Lucifer. Lucifer mengalami personifikasi, padahal di dalam teks perjanjian lama itu bukan person, bukan pribadi. Begitu ya. Tapi kemudian dipersonifikasi oleh sebagian orang Kristen gegara King James Version. Karena istilah Luciferans dalam teks Vulgata, Lucifernya L-nya kecil. Dalam King James L-nya jadi besar. Kemudian oleh kekristenan Eropa yang berbasis King James, Lucifer jadi sosok iblis. Padahal tidak demikian sama sekali. Ini adalah kekacauan tafsir begitu yang bisa dikatakan dalam bahasa populer cocok logi, comot logi. Nah, sekarang kita masuk ke Antikristus dulu, Ibu Bapak yang terkasih. Antikristus dalam bahasa Yunaninya Antikristos itu hanya muncul dalam beberapa teks tertentu, khususnya dalam yang disebut Corpus Johanninum, khususnya untuk surat-suratnya, yaitu 1 sampai 3, tapi tidak ada di 3, saya hanya menyebut sebagai sebuah rangkaian gitu ya. Dia munculnya di 1 Yohanes 2 ayat 18 dan 22, kemudian 4 ayat 3, kemudian 2 Yohanes 1 ayat 7. Dalam keempat Injil kanonik maupun surat-surat Paulus, maupun surat-surat penggembalaan ataupun kitab lain, Antikristus nggak disebut. Dengan kata lain, Ibu Bapak yang terkasih, yang mesti kita camkan, Antikristus itu sangat khas 1-2 Yohanes. Bahkan keempat Injil kanonik tidak mengenal istilah Antikristus. Ini yang kita, tadi saya katakan, kita nggak boleh main pukul rata, anggap semua istilah itu sinonim. Tidak. Kita harus melihat penggunaan istilah itu berdasarkan penggunaannya di dalam teks tersebut. Nah, karenanya kita lihat, saya akan sedikit menjelaskan teks yang menyebutkan istilah Antikristus tadi, supaya kita kemudian nggak salah main melabel semuanya sebagai Antikristus. Begitu. Di dalam keempat Injil maupun surat-surat Paulus, surat-surat lain, sekali lagi tidak disebut istilah itu, dan sosok Antikristus, istilah terminologi Antikristus hanya hadir dalam 4 ayat ini. 1, 2, 3, dan 4. Jadi dengan kata lain, dia ide yang minor sekali dalam perjanjian baru. Tetapi sayangnya jadi ide yang mayor dalam eskatologi Kristen modern. Nih ya, perhatikan Ibu Bapak ya, dalam konteks perjanjian baru, Antikristus itu ide yang sangat minor, bukan minor, sangat minor. Mengapa? Karena hanya muncul di Corpus Johanninum, dan hanya di 1 dan 2 Yohanes, dan hanya 4 ayat. Di bagian yang lain nggak ada, keempat Injil nggak ada, surat Paulus nggak ada, surat-surat yang lain juga nggak ada, Ibrani juga nggak ada. Jadi minor sekali, bukan minor sekali. Tapi dalam eskatologi Kristen modern, dia jadi mayor sekali. Apalagi dengan kampanye KKR akhir zaman, kita ditakut-takuti dengan istilah itu. Begitu. Nah, pada akhir zaman, biasanya orang memahami akan hadir Antikristus. Begitu ya. Nah, kemudian di teks ini juga dikatakan nanti akan hadir Antikristus. Sejak 1 Yohanes ditulis, sudah banyak Antikristus. Ini ide yang dihadirkan di dalam keempat ayat ini. Maka sekarang kita cek bagian-bagiannya. 1 Yohanes 2 ayat 18, akan ada satu sosok Antikristus. Pada saat 1 Yohanes ditulis, sudah ada banyak Antikristus yang hadir. Dengan kata lain, ini bicara apa sebetulnya? Kalau nanti akan hadir, sekarang sudah hadir, ini bicara apa? Nah, ketika dikatakan sudah banyak Antikristus yang hadir, bentuk jamak Antikristoi menunjukkan jumlah yang tak terbatas dengan satu sosok puncak, sehingga ini menggambarkan semacam sebuah garis panjang dengan ada ujung, puncak, atau klimaksnya.
dengan ada ujung, puncak, atau klimaks. Nah, yang menarik adalah rekan-rekan sekalian, ayat 22, salah satu indikator seseorang adalah sosok antikristus adalah menyangkal bapa dan anak. Izinkan saya share screen teks Alkitab. Ya, Ibu Bapak sudah melihat ya. Kita akan lihat 1 Yohanes 2 ayat 18 dan 22 ya. 1 Yohanes 2 ayat 18 dan 22. Oke. Ibu Bapak kalau sudah lihat teks Alkitabnya, ya ini saya akan highlight di sini. Siapakah pendusta itu? Bukankah dia yang menyangkal bahwa Yesus adalah Kristus? Dia itu adalah antikristus, yaitu dia yang menyangkal baik Bapa maupun anak. Saya ingin sedikit tayangkan teks Yunaninya, kira-kira begini. Ya, di sini dikatakan utos estin ho antikristos ho arnu menos ton patera kaiton ion, yang tidak mengakui, kata pengakuan ini bicara penerimaan. Jadi dengan kata lain, kalau kita bicara apa yang teks sedang sampaikan, adalah siapa itu antikristus? Yang menolak Bapa dan anak, yang menyangkal Bapa dan anak. Ini menyangkali kejamakan sekaligus keesaan Allah Tritunggal. Jadi dia bukan bicara sosok kalau kayak begitu kan Ibu Bapak. Yang dia bicarakan apa? Yang dia bicarakan adalah teologi, keyakinan. Dengan kata lain, antikristus bukan terutama bicara sosok, tapi bicara keyakinan. Siapapun bisa menjadi sosok itu kalau dia menolak keyakinan Allah Tritunggal. Karena di situ yang menolak Bapa dan Anak. Bapa dan Anak kan adalah Allah Tritunggal. Ketika kita mengakui adanya Bapa, Allah sebagai Bapa dan Anak, itu kan Tritunggal. Sehingga di sini jelas yang mau ditekankan bukan pada sosok sebagai sosok yang jahat begitu, tetapi lebih kepada penolakan kepada Kristus. Keyakinan teologis yang menolak Kristus, yang menolak keilahian Kristus, yang menolak Tritunggal. Nah, karenanya sosok ini menurut ayat 19 justru berada di antara kita walaupun tidak benar-benar bagian dari kita. Ini bicara apa lagi Bapak yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus? Ini jelas sekali sebetulnya bicara apa? Bahwa di antara kita sebagai umat Allah, sebagai gereja, ada orang-orang yang sebetulnya tidak percaya dengan pengakuan iman kita sebagai orang percaya. Jadi kita terlalu menaruh tinggi, maksudnya gitu. Kita terlalu menaruh tinggi definisi antikristus itu seakan-akan jadi sosok yang mengerikan, menyeramkan, dan seterusnya. Sebetulnya tidak begitu. Nah, antikristus adalah orang Kristen, tetapi bukan benar-benar Kristen. Orang Kristen, tetapi bukan benar-benar orang Kristen dalam pengertian yang menolak Bapa dan menolak Anak. Ini bahasan dalam 1 Yohanes 2 ayat 18 dan 22. Jangan ditarik keluar jadi sosok si jahat nanti yang mengerikan. Sebetulnya ini justru yang paling esensial sebetulnya. Ini yang paling hakiki. Yohanes katakan di antara kita sudah banyak datang. Sudah banyak dan memang sudah banyak begitu. Sudah banyak orang yang menolak keilahian Yesus, sudah banyak orang yang menolak ketritunggalan Allah. Nah, kita masuk ke 1 Yohanes 4 ayat 3. Saya mau tayangkan dulu teksnya bagi kita sekalian. 1 Yohanes 4 ayat yang ke-3. Dan setiap roh yang tidak mengaku Yesus tidak berasal dari Allah. Roh itu adalah roh antikristus, tentang dia telah kamu dengar bahwa ia akan datang dan sekarang ini ia sudah ada di dalam dunia. Nah, Ibu Bapak perhatikan lagi. Yang tidak mengaku Yesus yang tidak berasal dari Allah. Yang tidak mengaku Yesus tidak berasal dari Allah. Nah, ini jelas sekali apa yang mau disampaikan. Roh itu adalah roh antikristus. Jadi sekali lagi ini bicara bukan pada sosok jahatnya, tetapi sosok lebih pada karakteristik dari penolakan terhadap keilahian Kristus, keilahian Yesus.
Nah, yang mengaku Yesus berasal dari Allah adalah roh yang berasal dari Allah. Ini berarti merupakan aspek keilahian Kristus. Apalagi 1 Yohanes 2 18 dan 22 jelas menolak Bapa, menolak Anak. Berarti ini bicara apa? Aspek keilahian Kristus. Hypostatic union of Christ-nya. Roh yang tidak mengaku Yesus karenanya tidak berasal dari Allah. Dan roh ini adalah roh antikristus. Ibu bapak ini bisa datang kapan saja dan di mana saja. Dan karenanya dia bukan jadi semacam indikator bahwa akhir zaman mau tiba. Karenanya kita kemudian tidak bisa mengkorelasikan ini dengan apapun yang sifatnya material. Karena dia spirit, dia roh. Dan dia bicara apa? Penolakan kepada sebuah keyakinan kristologis dan trinitarian. Sehingga mengaitkan misalnya vaksin dengan alat antikristus jadi konyol. Apakah vaksin bisa menolak kristologi? Apakah vaksin bisa menolak aspek keilahian Kristus? Apakah vaksin bisa menolak aspek trinitarian Allah? Kan tidak bisa. Dan apakah ketika kita divaksin kita akan tiba-tiba pang begitu kita jadi berubah menolak keilahian Kristus? Kan tidak. Apakah ketika kita divaksin kita akan tiba-tiba menolak ketritunggalan Allah? Kan tidak. Jadi perhatikan bahwa domainnya jelas berbeda sehingga dia tidak korelatif seperti itu. Ya, tidak korelatif sama sekali. Saya masuk ke 2 Yohanes 1 ayat 17, 1 ayat 7. Saya akan share lagi teks Alkitabnya bagi kita. 2 Yohanes 1 ayat 7. 2 Yohanes 1 ayat 7. Nah ini ya, sebab banyak penyesat telah muncul dan pergi ke seluruh dunia yang tidak mengaku bahwa Yesus Kristus telah datang sebagai manusia. Itu adalah penyesat dan anti Kristus. Sekali lagi Bapak yang terkasih, perhatikan baik-baik. Ada nada yang konsisten di dalam surat-surat Yohanes terkait anti Kristus, yaitu mereka yang menolak. Dan penolakannya ada beberapa. Pertama, menolak ketritunggalan. Kedua, ketritunggalan Allah. Yang kedua, menolak keilahian Yesus. Yang ketiga, menolak kemanusiaan Yesus. Di teks ini menolak bahwa Yesus Kristus telah jadi manusia. Nah, kalau kita perhatikan konteks dari teks ini, dari 2 Yohanes 1:7, konteksnya adalah berita keliru. Ada berita, ada ajaran yang menyampaikan bahwa dia tidak datang sebagai manusia. Nah, kalau kita perhatikan sejarah gereja, kira-kira ini siapa Ibu Bapak? Atau pemahaman apa yang sedang ditentang oleh 2 Yohanes 1:7? Dalam sejarah gereja kita tentu tahu kan ini doketisme kan. Ini doketisme kan begitu ya. Dengan kata lain, antikristus berpusat pada penentangan, perlawanan akan gagasan kristologis yang alkitabiah. Pertama, Allah Tritunggal tadi, trinitarianisme Allah. Kedua, keilahian Kristus. Ketiga, kemanusiaan Kristus. Ada nggak hubungannya dengan hal-hal yang lain? Tidak ada sama sekali. Tidak ada sama sekali. Ini prinsip. Ini prinsip yang mesti kita pegang sebagai gereja Tuhan di negeri ini. Nah, orang yang memberitakan seperti itu disebut penyesat, beritanya berita sesat. Dan kemudian disebut anti-Kristus. Begitu. Nah, kemudian penyesat-penyesat ini telah muncul di seluruh dunia. Dunia di sini maksudnya dunia penulis saat itu ya. Kita tidak boleh membaca teks dengan pemikiran kita. Kita harus membaca teks dengan pemikiran mereka. Ketika mereka bilang telah ada di seluruh dunia, bukan dunia kita, tapi dunianya mereka. Dan dunianya mereka tentunya lebih kecil daripada dunia kita, begitu ya. Nah, kemudian penyesat-penyesat ini disebut antikristus. Dan sosok ini sekali lagi Bapak bisa siapa saja, di mana saja, kapan saja. Tetapi yang ditekankan bukan siapanya. Karena siapanya bisa siapa saja. Tetapi yang ditekankan adalah ajaran yang sesat. Dalam hal ini, dalam Yohanes yang 2 Yohanes 1 ayat 7 ini menyangkali kemanusiaan Kristus. Sehingga kesimpulan dari penggunaan terminologi antikristus dalam surat-surat Yohanes ini,
Nanti ada satu sosok antikristus, dia bicara nanti, tetapi sekarang sudah ada dan masih akan datang lagi. Tetapi yang terpenting karakteristiknya, bukan siapanya. Karena siapanya bisa siapa saja di mana saja. Yang pertama, menyangkal Tritunggal, 1 Yohanes 2 ayat 18 dan 22. Yang kedua, menyangkal keilahian Kristus, 1 Yohanes 4 ayat 3. Yang ketiga, menyangkal kemanusiaan Kristus, 2 Yohanes 1 ayat 7 tadi. Dengan kata lain, rekan-rekan sekalian, Corpus Johanninum dengan brilian menjelaskan ini pemahaman kristologis yang alkitabiah, yang tidak alkitabiah itulah antikristus. Begitu. Jadi ini sebetulnya seperti kayak tesis antitesis begitu. Tetapi tidak ada sintesisnya tentunya dalam konteks ini begitu ya. Tesisnya ada antitesis, ini ada Kristus dengan 3 prinsip dasar tadi, ada 3 prinsip dasar. Nah, yang tidak menerima salah satu ataupun ketiganya, itulah antikristus. Ini jadi dasar pemahaman. Sekarang saya mau pindah kepada sosok yang seringkali juga dikaitkan dengan akhir zaman, yaitu naga dalam Wahyu pasal 12. Nah, di pasal 12, berkisah tentang wanita dan anak. Ini kisah sudah terjadi, karena wanitanya bicara Maria, tetapi bisa juga bangsa Israel. Karena prinsipnya anak ini adalah Mesias. Maka wanita ini, perempuan ini adalah dia yang menghadirkan Mesias. Bisa Israel, bisa Maria. Saya menerima sebagai dua-duanya. Israel secara keumatan, Maria secara personal. Nah, ayat 12 ini bicara tentang pelarian Yusuf, Maria, Yesus ke Mesir. Dan naga tua di sini bicara apa yang terjadi kemudian kepada mereka. Jadi ketika raja yang jahat itu membunuh 2 juta bayi gitu ya, yang berusia bukan 2 juta, maaf, di bawah 2 tahun tadi gitu ya, membunuh begitu banyak orang, maka sosok itu disematkan sebagai naga tua. Dan kemudian secara tafsir, kita bisa katakan bahwa itu sudah terjadi, namun kita juga bisa katakan mungkin masih bisa terjadi dalam perjalanan sejarah. Kalau kita memahami naga tua sebagai sosok orang yang keji, maka dia berulang begitu. Maka dia berulang. Kalau kita memahami dia sebagai sosok yang keji, yang melakukan pembunuhan massal, yang melakukan kejahatan yang luar biasa besar, kita bisa mengatakan itu naga tua, tetapi tidak jadi indikator bahwa akhir zaman tiba. Begitu. Nah, saya masuk ke angka 666. Angka 66 bagi sebagian orang Kristen punya makna yang penting begitu. Dan kalau misalnya ada kendaraan mobil motor pakai plat B666, kita yang Kristen seringkali jadi kayak syak gitu ya. Padahal menurut saya nggak perlu begitu, itu kan hanya angka. It's just numbers gitu. Saya seringkali melihat 666, saya biasa saja, itu angka. Sekalipun mereka punya tujuan untuk melecehkan kita, saya tidak merasa terlecehkan. Begitu. Dan kita tidak perlu juga jadi baper begitu ya, rekan-rekan sekalian ya. Kalau lihat mobil ada B666 gitu, nggak perlu kita baper. Mengapa? Nah, saya jelaskan mengapanya sekarang. Angka 666 dianggap simbol antikristus, menganggapnya sebagai simbol antikristus juga salah ya, salah karena 666 khas Wahyu, antikristus khas 1-2 Yohanes tadi. Nah, dalam PB Yunani, Alkitab bahasa asli versi Textus Receptus yang berasal dari manuskrip model Bizantin, maka angka 666 diwakili oleh 3 huruf akhir ya, 3 huruf akhir, chi, xi, dan sigma. Nah, dalam teks Yunani yang lebih tua, jadi begini Ibu Bapak, saya ulangi lagi. Dalam Alkitab Perjanjian Baru versi ini, Yunani versi ini, yang digunakan bukan angka, yang digunakan huruf. Nama hurufnya tuh, itu bukan X, itu KH, hi. Yang di tengah justru X, bacanya xi. Yang terakhir itu S, sigma. Jadi chi, xi, sigma. Tapi dalam teks Yunani yang lebih tua, yang diadopsi oleh Novum Testamentum Grace, maka istilah yang digunakan adalah istilah lengkapnya. Ini istilah lengkapnya. Exakosioi, exekonta, X.
Yang berarti secara harfiah, dalam huruf bukan dalam angka, 666. Makanya LAI menerjemahkannya ini, dan bukan ini. LAI tidak menggunakan angka, menggunakan huruf. Mengapa? Karena memang dalam teks aslinya adalah ini, yang lebih tua. Ini lebih mudah, yang lebih mudah hanya simbol, huruf begitu. Phi, Xi, dan Sigma. Di sini yang lebih tua, hexakosioi, hexakonta, X. X itu 600, 6, makanya 666 ya. Kalau lihat di sini ini ada X, X, dan X. Jadi hexakosioi, hexakonta, X 666. Karenanya terjemahan yang benar harusnya ini dan bukan ini. Sehingga ketika kita menggunakan istilah angka 666 untuk antikris, untuk segala macam, secara tafsir salah sama sekali. Salah sama sekali. Nah, saya lanjutkan. Ini angka yang huruf yang tadi saya jelaskan pada Ibu Bapak sekalian, ya, ini ya. Maka ini dianggap sebagai representasi dari Kristus. Mengapa? Karena Kristus itu hurufnya ini. Gitu ya. Kemudian ini dianggap representasi ular karena bentuknya seperti ular. Ini X sebetulnya. Gitu ya. Maka kemudian ini ditafsirkan Mesias dari setan, Messiah of Satan. Begitu ya. Ini dipahami dari pada waktu itu. Kira-kira seperti itu. Nah, saya masuk ke nilai angka. Ini adalah angka-angka dalam yang sebelah kiri saya. Yang sebelah kiri saya ini adalah Ibrani. Sebelah kanan saya Yunani. Pak Irvin boleh mengecek nama Bapak Irvin itu jumlahnya berapa, Pak? Pakai Yunani deh. Saya cek ya, Pak Irvin. I 10. Kemudian R 100. V nggak ada V, adanya V. 500. I lagi 10. N. Berapa, Pak? 670, Pak. 670. Iya. Hampir, Pak Irvin. Pak Irvin hampir 670. Untung kelebihan 4 ya Pak Irvin ya. Kelebihan. Untung Pak Irvin kelebihan 4 gitu ya. Nah, lalu apa sih yang dimaksud? Apa sih maksud saya dengan menghadirkan ini semua, Ibu Bapak? Ternyata begini. Ketika Kaisar Nero namanya kita taruh dalam alfabet Ibrani ya, alfabet Ibrani yang sebelah kiri. Ketika ditulis dalam alfabet Ibrani, nama Kaisar Nero, Nero Kaisar, begini tulisannya, dan ketika dijumlahkan ternyata jumlahnya 666. Nah, dalam perspektif historis, karena pendekatan terhadap kitab Wahyu itu ada paling tidak 4 pendekatan. Preteris, historis, simbolis, dan futuristik. Gitu ya. Nah, pendekatan yang banyak diterima adalah preteris atau historis. Itu berdekatan begitu ya. Kalau preteris itu dari dulu sampai sebelum kitab itu ditulis, kalau historis dari dulu sekali sampai kitab itu ditulis, begitu. Sementara kalau futuristik itu bicara ke depan. Kalau simbolis, dia tidak bicara tentang perjalanan sejarah, itu simbol-simbol. Simbolnya apa? Perlawanan antara yang baik dengan yang jahat. Antara kebenaran dengan kejahatan. Pertarungan. Kalau simbolis memahaminya begitu. Dan ide besarnya, yang jahat nanti akan dikalahkan oleh kebenaran. Kejahatan akan dikalahkan kebenaran. Itu simbolis. Kalau futuristik semuanya belum terjadi. Nah, dalam ilmu tafsir simbolis ditolak, kemudian futuristik tidak ditolak semua, tapi sebagian besar ditolak. Maka yang diterima kebanyakan adalah penggabungan antara preteris historis itu dengan futuris. Bahwa ada sebagian yang sudah terjadi seperti tadi, perempuan dengan anak tadi sudah terjadi, dan banyak kisah lain yang sudah terjadi. Tetapi ada bagian yang belum terjadi ketika bicara misalnya langit baru, bumi baru, Yerusalem baru, itu nanti. Tuhan datang itu nanti. Tetapi
Tidak semuanya sifatnya futuristik. Maka karenanya, kalau kita memahami Kaisar Nero sebagai 666, maka banyak pakar, banyak penafsir yang mengatakan begini, 666 bukan angka dan bukan lambang futuristik yang merujuk pada sosok nanti, sosok eskatologis nanti di akhir zaman. Tapi dia justru merujuk ke belakang pada sosok Nero. Karena Nero pada saat itu menjadi kaisar yang begitu bengis, yang membunuh banyak orang. Orang percaya tapi juga orang Yahudi yang bukan Kristen. Sehingga pertanyaannya adalah mengapa menggunakan simbol angka 666 merujuk pada Nero? Karena dengan menyebut Nero itu sendiri bisa membuat orang Kristen saat itu dibunuh begitu. Sehingga ini bahasa simbolik. Lalu pesannya apa? Tujuan kitab Wahyu bukan bicara masa depan terutama, tapi bicara masa kini pada saat kitab itu ditulis untuk memberikan penghiburan, kekuatan bahwa 666 itu 666 lebih tepatnya, bahwa 666 itu yaitu Nero. Orang-orang Kristen mula-mula ngerti ini yang dimaksud. Tidak selamanya hidup, dia akan dikalahkan. Kira-kira seperti itu. Maka kalau menggunakan pendekatan historis atau preteris, maka sosok 666 memang sudah datang dan kitab itu memang bicara sosok itu. Tetapi kemudian ketika kita melihatnya sebagai bagian dari kitab suci, kita juga bisa membacanya melampaui yang historis atau yang preteris tadi. Nah, gambaran 666 muncul dalam Wahyu 13 ayat 18, kemudian Wahyu 12 ayat 13 itu ada konteks naga atau naga tua, dan naga ini gambaran si iblis, representasi atau gambaran si iblis. Nah, dalam kisah perempuan dan anak tadi tentunya iblis bukan kemudian mewujud, tetapi karakteristik orang atau si jahat yang melakukan pembunuhan itu menjadi karakteristik si jahat. Jadi dia bicara kepada karakter begitu ya. Nah, ketika kita bicara figur dan fitur gitu ya. Fiturnya sudah gitu, tapi figurnya masih akan datang. Selama zaman belum berakhir, yang hadir barulah fitur. Fitur itu maksudnya karakteristik, belum sosok begitu. Artinya ketika kita melihat kitab Wahyu, kita tahu 666 bicara ke Kaisar Nero, tapi dia juga sekaligus bicara ke depan. Di depan masih ada sosok itu. Tetapi untuk zaman sekarang yang ada adalah fitur, dan fiturnya sudah ada berulang-ulang. Nah, sebagai figur representasi iblis, dia datang di penghujung zaman. Ia adalah manusia atau penjelmaan iblis, jadi sosok yang penuh kekuasaan, keajaiban, tapi menjadi sosok yang keji sekaligus. Ini yang kita bicarakan tentang 666, ya Bapak ya. Jadi ada aspek historisnya, ada aspek futuristiknya. Tetapi sekali lagi ketika kita bicara aspek futuristik, kita harus tetap teguh bahwa kita nggak tahu. Kita tidak tahu. Dan kita tidak boleh memaksa batas itu. Seakan-akan kita tahu dengan berbagai macam perkiraan yang akhirnya malah nggak tepat. Saya masuk pada poin ini. Tadi saya sudah bahas microchip, antikristus, sekarang saya bahas vaksin dan microchipnya. Isu yang ada, misalnya ada beberapa isu yang saya kelompokkan di sini. Misalnya virus COVID itu hoax misalnya. Oh, virus itu hoax. Amerika Serikat penuh dengan gerakan ini ya. Kita ingat sekali dalam pemerintahan Donald Trump, seruan bahwa ini hoax kuat sekali. Yang ketika diganti Joe Biden, kampanye itu hoax merosot, tapi toh tetap banyak begitu. Di Indonesia juga ada, bahkan saya mengenal beberapa kawan dekat saya yang mempercayai virus ini hoax. Kemudian ada juga yang sampai menjapri saya, dan berkata bahwa Pak Sitanggang jangan percaya itu media arus utama, itu dikendalikan oleh ya kapitalis, dikendalikan ini, dikendalikan itu, dan mereka itu menyebar propaganda tentang COVID-19, itu nggak benar. Saya sampai dijapri oleh seorang Indonesia, bersuamikan Amerika, tinggal di Amerika. Dan saya sedikit menanggapi begitu, tapi saya lama-lama pikir, oh ini nggak ada guna saya ladeni begitu, saya stop begitu. Karena dia sudah begitu berkeyakinannya begitu kuat bahwa ini adalah propaganda media utama
yang dikendalikan. Kemudian yang berikutnya, vaksin COVID merusak DNA Allah yang ada dalam DNA manusia. Ibu Bapak mungkin pernah dengar, mungkin tidak, tapi saya pernah dijapri lagi. Pak Sigor, benar nggak sih kalau vaksin itu merusak DNA Allah yang ada dalam DNA kita? Maka saya katakan begini, memangnya ada DNA Allah dalam DNA kita. Karena DNA itu kan asam ya, A-nya kan asid, itu kan kimiawi. Apakah Allah itu material? Kalau dibilang kita punya DNA, iya, kita punya DNA. Tapi DNA itu kan adalah asid, itu kan asam, itu ya material. Allah kan immaterial. Lalu kalau dibilang Allah punya DNA yang ditanamkan dalam DNA kita, saya bisa membuktikan DNA saya. Saya tinggal ke lab, tolong periksa lab DNA saya. Saya diberikan kemudian yang dibentuk dalam numerikal gitu ya. Bisa dibentuk dalam numerikal. Saya bisa tahu DNA saya. Tapi bagaimana saya tahu DNA Allah dalam DNA saya? Kan nggak nyambung sama sekali begitu. Ini jadi pseudoscience gitu. Ini pseudoscience. Maka saya katakan itu sama sekali tidak tepat. DNA itu material, Allah itu imaterial. Tidak mungkin ada DNA Allah dalam DNA kita. Apalagi kemudian mengatakan vaksin itu bisa merusak DNA Allah. Bahwa kita adalah gambar dan rupa Allah, iya. Tapi dia rusak ketika manusia jatuh dalam dosa. Ketika kita bertobat, kita percaya pada Kristus, kemudian Roh Kudus dimeteraikan dalam diri kita. Begitu ya. Tapi itu bukan material, bukan DNA. Yang keempat, vaksin COVID-19 mengandung microchip. Dan ini juga bagi saya pseudoscience. Saya ingat sekali waktu saya kuliah di Jerman 2009 sampai 2015, ada seorang yang kuliah S2 di Technische Universität München, TUM, yang berkata pada waktu itu ada proyeksi bahwa akan diciptakan nanobot. Microchip itu udah ketinggalan zaman. Microchip itu ide tahun 70-80, paling hebat tahun 90. Masuk tahun 20-an, itu sudah nanobot begitu. Jadi ini juga jadi pseudoscience. Kemudian microchip mengendalikan manusia. Nah, yang dua terakhir ini biasanya kemudian dikaitkan dengan antikristus tadi. Nah, faktanya COVID-19 existence. COVID jelas ada, menyebar ke seluruh dunia. Poin pentingnya diakui oleh semua pemerintah di seluruh dunia, diberitakan oleh seluruh media di seluruh dunia, apapun arus aliran stream media tersebut, diakui oleh badan-badan kesehatan internasional. Kemudian diakui oleh pakar-pakar, akademisi, dan seterusnya. Kemudian diteliti dan dipublikasi dalam jurnal-jurnal akademis internasional. Diteliti dan dikembangkan vaksin-vaksin oleh badan-badan riset dan perusahaan-perusahaan farmasi. Nah, kemudian saya menghadirkan fakta di sini Bapak yang terkasih. Pertama dari PBB. PBB melakukan penelitian-penelitian, ada yang dilakukan langsung, ada yang didanai, ada yang dipimpin tapi orang lain yang mengerjakan, dan semua penelitian itu membuktikan bahwa vaksin itu aman. Saya sudah 2 kali bulan Maret dan bulan Februari dan awal Maret, dan sampai sekarang sehat, iman saya tidak terganggu, saya tidak dikendalikan oleh siapapun selain oleh diri saya sendiri, tidak ada apapun yang jadi aneh begitu, dan WHO menegaskan aman. Yang kedua, yang diproduksi mesti mendapatkan verifikasi WHO terkait efikasinya, efikasi. Efek samping yang dialami hanya ringan saja, paling demam, paling pegel-pegel. Malah efek samping yang saya alami itu adalah rasa lapar. Efek samping yang saya alami kebanyakan ya hanya itu saja begitu ya. Kemudian fakta yang berikutnya, vaksin tidak berisikan microchip. Ada penelitian-penelitian yang sudah dilakukan, ini saya mengambil dari berbagai macam media yang beragam. Misalnya, do COVID-19 vaccines contain a microchip or any kind of tracking technology? Do the COVID-19 vaccines contain microchips? Kemudian di bawah itu dari Reuters, fact check, COVID-19 vaccine labels would not microchip or track individuals, but serve logistical purpose. Jadi fakta-fakta ini menunjukkan tidak mengandung microchip, tidak dikendalikan oleh apapun juga. Saya sudah selesai dengan materi saya, sehingga saya tiba pada kesimpulan bahwa dengan sederhana bisa kita katakan dia tidak mengandung apapun yang membuat kita dikendalikan oleh apapun di luar kita.
sehingga dia tidak mungkin jadi alat siapapun, apalagi antikristus yang tadi sudah saya jelaskan berdasarkan 1-2 Yohanes. Apa sih sebetulnya? Dia lebih ke karakteristik daripada ke tokoh, ke sosok atau ke orang. Sekian, Tuhan Yesus memberkati. Saya serahkan pada Pak Irvin kembali. Ya, baik, terima kasih Pak Pendeta untuk penyampaian materi yang sudah kita dengarkan bersama-sama. Dan bagi Bapak Ibu yang ingin memberikan pertanyaan, silakan untuk bertanya pada kolom chat. Jadi hanya saya persilahkan untuk di kolom chat saja supaya kita lebih mudah dan lebih tertib nantinya. Dan untuk materinya saya sudah kirimkan di kolom chat juga, Bapak Ibu bisa download langsung di sore hari ini. Nah, mungkin untuk mengawali pertanyaan di sore hari ini, Pak, sebenarnya isu-isu yang saya dengarkan juga itu sudah dibahas tadi sama Bapak. Tetapi bahwa isu ini akan terus berulang, mungkin saja karena memang apa yang kita dengarkan hari ini tentang microchip dan juga 66 antikristus juga bukan hal yang baru pertama kali kita dengarkan pada masa COVID ini, sudah pernah kita dengarkan di masa yang lalu dan mungkin saja akan terus dikembangkan lagi atau dibicarakan lagi di waktu-waktu yang akan datang. Nah, bagaimana untuk menerangkan ini atau gereja bisa memberikan pemahaman kepada warga jemaatnya supaya ketika isu ini berkembang kembali, kita semua bisa tahu tentang bagaimana mengantisipasi atau memberikan jawaban. Baik, terima kasih Pak Irvin. Saya rasa yang paling pertama, yang paling penting mesti kita jelaskan ya untuk jadi pemahaman adalah konsep eskatologi itu dulu Pak. Konsep akhir zaman itu dulu, karena COVID ini kan saya rasa hitungan setengah tahun, setahun lagi juga sudah reda begitu ya. Saya sudah 2 kali sejak awal Maret kemarin gitu, saya sudah 2 kali divaksin. Dan kalau COVID ini selesai, apakah persoalan tentang akhir zaman selesai? Tidak akan. COVID-nya akan selesai, pasti. Tapi tentang akhir zamannya tidak akan selesai. Mengapa? Karena memang kalau yang saya perhatikan, coba ya, saya pernah survei kecil-kecilan, tapi saya tidak melakukan penelitian yang betul-betul kuat gitu ya secara akademik. Tapi saya survei kecil-kecilan saja, saya mengamati. Pak Irvin dan teman-teman di sini juga saya lihat ada beberapa pendeta juga. Coba Ibu Bapak perhatikan seberapa sih kita khotbah tentang akhir zaman? Seberapa banyak kita menjelaskan akhir zaman dengan sehat kepada jemaat? Saya cukup concern dengan itu, maka saya kalau khotbah di gereja Pak, itu saya ngikuti dari Yohanes pasal 1 sampai pasal terakhir, kemudian saya pindah ke Matius pasal 1 sampai terakhir, kemudian Markus, kemudian Lukas. Dan bersamaan dengan berakhirnya Paskah kemarin, saya sudah tiba pada Lukas pasal 24. Dan 2 minggu lagi saya selesai dengan Lukas, saya masuk ke kisah para rasul. Sehingga saya selalu pasti akan berhubungan dengan nubuat akhir zaman, Markus 13, Matius 24 ayat 25, dan selalu saya jelaskan. Tetapi yang sehat. Sehingga jemaat yang saya gembalakan tidak akan bisa lagi dipengaruhi oleh ajaran doktrin akhir zaman yang nggak sehat seperti ini. Tetapi masalahnya adalah kalau saya amati berdasarkan pengamatan saya yang masih sementara ya, karena saya belum betul-betul melakukan penelitian yang kuat begitu, kita jarang sekali Pak khotbah tentang ini, jarang sekali dalam pengertian yang sehat. Akhirnya jemaat dapat dari mana Pak? Dari luar Pak. Jemaat makan dari luar gitu. Jemaat makan dari luar makanan-makanan yang nggak sehat. Akhirnya masuklah itu doktrin-doktrin eskatologis yang tidak tepat. Nah, ketika muncul entah perang, entah bencana alam, kemudian muncul COVID, wabah. Yesus sendiri bilang kan nanti akan datang wabah. Tapi mereka nggak ngerti bahwa wabah baru permulaan, belum akhir. Masih jauh sekali, masih awal. Akhirnya masih jauh. Gitu. Jadi ini dulu Pak, yang paling pertama adalah membenahi khotbah akhir zaman yang sehat tadi. Itu yang pertama. Yang kedua, membawa jemaat masuk dalam pola berteologi yang objektif, pola berteologi yang sehat. Ini,
Karenanya pendeta-pendetanya juga harus masuk dalam pola berteologi seperti itu, begitu. Jadi bukan hanya akhir zaman, tapi dalam segala sesuatu, dalam segala model atau dalam segala cakupan diskusi teologisnya. Jemaat harus diajak untuk berpikir teologi secara kritis. Jadi nggak boleh jemaat diajar untuk terima saja apa kata pendeta. Kacau kalau udah begitu. Nah, paling tidak dua ini yang harus kita terus-menerus kita sampaikan tanpa lelah kepada jemaat kita sebagai pendeta. Karena saya juga gembala, harus terus-menerus kita sampaikan supaya jemaat kita sehat. Scripture Union jangan pernah berhenti, jangan pernah lelah untuk mengadakan yang seperti ini untuk mendidik jemaat. Begitu. Jadi dengan cara seperti ini Pak, terus-menerus. Karena seperti tadi Cyprianus abad ketiga saja sudah mengatakan akhir zaman toh Pak. Ya. Dari abad ketiga Cyprianus sudah bilang ini akhir zaman, tapi ternyata enggak akhir zaman kan, sampai 1.700.000 tahun kemudian toh belum akhir zaman. Gitu. Kira-kira begitu Pak. Ya, jadi tema-tema khotbah kita mungkin yang harus lebih berimbang gitu Pak, untuk juga membahas tentang doktrin akhir zaman, dan memang ini bagian yang sulit Pak, karena pemahaman kita tentang akhir zaman mungkin tidak selengkap atau tidak terlalu memadai untuk itu. Tapi terima kasih untuk masukannya Pak. Nah, ini ada satu pertanyaan di kolom chat. Oke, saya pernah mendengar seorang hamba Tuhan bilang bahwa 66 di dalam Wahyu 13 itu bukan Nero, tapi adalah Kaisar Domitianus. Domitianus. Ya. Bagaimana dengan itu Pak? Dan mungkin langsung saja, seperti yang tadi Bapak bilang bahwa antikristus itu orang yang atau paham yang tidak percaya tentang Tritunggal, tentang ketuhanan Yesus dan kemanusiaan Yesus juga. Apa tadi satu Pak? Saya lupa ya. Tritunggal. Ya, Tritunggal. Keilahian Kristus. Kemanusiaan Kristus. Oh ya, benar. Apakah itu berarti bahwa orang-orang yang dalam kepercayaan yang berbeda dengan kita, nah di sini disebutkan bahwa berarti Islam gitu, atau mungkin kepercayaan yang lain yang tidak percaya kepada Kristus adalah antikristus? Baik, terima kasih. Saya jawab dulu yang kedua ya. Kedua, sebetulnya begini, sebetulnya kita mesti paham dulu yang dimaksud dengan antikristus itu bukan sosok jahat dalam pengertian si iblis yang jadi manusia serem gitu, modelnya Thanos, bukan begitu ya. Bukan begitu, tetapi ini cuma sekedar antara tesis dengan antitesis. Jadi antikristus adalah orang yang anti kepada Kristus, itu maksudnya. Anti kepada Kristus dalam hal apa? Dalam hal bahwa dia adalah Allah Tritunggal, pribadi kedua Allah Tritunggal, bahwa dia ilahi, bahwa dia manusia. Jadi kita menaruh antikristus terlalu tinggi begitu. Itu cuma sekedar bahwa antikristus adalah mereka yang menolak Kristus. Karena anti itu artinya menolak gitu. Begitu ya. Jadi kita yang naruh pengertian antikristus itu jadi tinggi sekali, padahal bukan itu maksudnya. Begitu kira-kira Pak. Jadi jangan dalilnya kita balik begitu. Mengapa jangan dalilnya dibalik? Justru kita harus turunkan antikristus itu bukan sosok jahat yang menyeramkan dan kemudian kita pakai untuk nakut-nakutin jemaat, karena kan itu seringkali digunakan buat nakut-nakutin jemaat begitu. Ya. Itu cuma intinya cuma bahwa antikristus adalah dia atau mereka yang menolak Kristus. That's it gitu. Apakah dia bisa jadi menerima Kristus nanti? Bisa aja kan? Makanya Scripture Union hadir juga supaya orang menerima Kristus kan begitu. Ya. Misalnya seperti itu kan. Kira-kira begitu Pak. Jadi jangan taruh istilah itu terlalu tinggi Pak. Jadi sosok yang mengerikan, menyeramkan gitu. Kemudian yang kedua untuk pertanyaan yang pertama. Ini udah kelewatan ini. Sebentar. Oh ini kok pertanyaannya beda ya? Oh oke, baik. Ya untuk yang Nero Domitianus. Jadi begini Pak, ada dua versi dalam membaca teks kitab Wahyu. Versi pertama adalah memahami bahwa sosok 666 itu Nero. Itu ya. Ada juga yang memahami sebagai Domitianus. Itu tergantung pada penanggalan atau dating penanggalannya. Dia ditulis kapan? Yang menerima ditulis pada tahun sekitaran 70, maka Nero, karena Nero hadirnya sekitar tahun itu, begitu ya. Yang menerima Domitianus ya era yang berbeda, begitu kira-kira. Dan kalau kayak gitu, kenapa kalau Domitianus tetap 666? Maka yang kemudian disampaikan teorinya adalah begini, Nero sudah dianggap sebagai sosok yang jahat,
Sehingga Domitianus dianggap mewarisi karakteristik jahat si Nero tadi. Jadi entahkah itu Nero, entahkah itu Domitianus, maka 666 itu bukan sosok antikristus, bukan sosok si jahat yang luar biasa di depan tadi, tetapi sosok yang melakukan penindasan secara keji. Memang Domitianus menyebutkan bahwa dia harus disembah sebagai Allah, begitu, Tuhan dan Allah, begitu, sehingga yang menolak dibunuh. Nero juga begitu, membunuhi banyak orang percaya, begitu. Kira-kira begitu. Jadi dalam studi biblika untuk khususnya tafsir kitab Wahyu, dua-duanya dianggap sebagai probabilitas. Begitu ya, Pak Irvin. Ya, terima kasih Pak. Ini ada satu pertanyaan lagi dari Ibu Eni. Mengapa isu antikris sering dikaitkan dengan produk-produk tertentu seperti vaksin saat ini dan juga beberapa produk yang lain ya, ada PNG, juga ada provider Axis yang dulunya ada di Indonesia. Dan sepertinya memang seperti itu Pak. Setiap ada sesuatu yang produk tertentu biasanya dikaitkan dengan vaksin dan antikristus ini. Itu kenapa itu kira-kira Pak ya? Baik. Ya, pertanyaannya menarik. Ibu Bapak pernah mendengar sepatu antikristus tidak? The Devil's Shoe. Ya, itu baru-baru Pak ya. Shoe, yang baru-baru, yang harganya 118 US dollar karena diambil dari Lukas 10 ayat 18. Aku melihat iblis telah jatuh dari langit gitu ya. Terus dia kemudian ada di sol merahnya itu setetes darah manusia dan dia pakai logo Nike dan ternyata itu bajakan ya. Dia tidak dapat izin dari Nike. Itu bukan produk Nike tapi produk custom company gitu. Dan nampaknya dia menggunakan itu justru untuk apa? Kalau saya nggak salah didukung oleh rapper Lil Nas kalau nggak salah namanya. Dan dia menggunakan itu untuk apa? Kampanye produknya supaya produknya naik. Paling tidak mereka yang ateis akan beli sepatu itu. Mereka yang tidak menyukai kekristenan dan gereja akan beli sepatu itu. Begitu. Jadi itu cara kampanye. Lalu mengapa dikaitkan dengan produk-produk? Kita juga harus hati-hati bahwa dalam dunia bisnis seringkali kampanye-kampanye bisnis melakukan cara-cara yang tidak sehat. Kalau Ibu Bapak dulu pernah mendengar dikaitkan dengan salah satu perusahaan besar di Amerika, ingat ya, saya nggak sebut nama karena di record dan saya tidak etis kalau menyebut nama. Tapi kalau Bapak ingat tahun 80-90 kalau KKR antikristus, KKR akhir zaman, seminar akhir zaman dikaitkan dengan perusahaan yang kalau diterjemahkan itu penjudi pemabuk kalau saya nggak salah terjemahannya. Saya nggak sebut namanya di sini. Nah kemudian ada satu pendeta yang relatif besar namanya di Jakarta tahun itu kemudian menyebut perusahaan itu dan recordnya tersebar luas, makanya saya tidak mau menyebut gitu, tersebar luas, kemudian oleh perusahaan itu cabang yang di Indonesia, pendeta dituntut ke pengadilan, dikasuskanlah di pengadilan. Nah, kenalah dia, tetapi dia kemudian memilih cara berdamai, akhirnya berdamailah dengan perusahaan itu, tentunya dengan konsekuensi-konsekuensi finansial tertentu begitu ya. Nah, kita harus hati-hati jangan sampai terjebak pada persaingan usaha di level atas kaum konglomerat atau kaum kapitalis di mana kita end users ini dimanfaatkan untuk itu. Begitu. Jangan sampai kita terjebak pada itu. Kita harus tahu bahwa itu digunakan oleh mereka yang bertarung di atas, kita cuma dimanfaatkan. Begitu. Kira-kira begitu, Pak. Akan selalu ada orang-orang yang secara jahat menggunakan kampanye-kampanye itu. Kalau di negeri kita juga kebalikannya kan. Kalau kita ingat dulu misalnya waktu Prancis mengalami kerusuhan karena sesuatu hal yang ternyata bohong begitu ya. Ingat ya kisahnya, saya tidak berani terlalu gamblang tapi kira-kira begitu, dan sempat ada boikot produk Prancis kan. Dan itu kan bagian dari kampanye-kampanye yang tidak tepat seperti itu. Masa karena satu dua hal terjadi di Prancis, semua produk Prancis kita boikot. Bagaimana kalau mereka melakukan itu kepada kita sebaliknya misalnya begitu. Kira-kira begitu Pak. Nah, orang-orang Kristen tidak boleh ikut-ikutan yang seperti itu. Tidak boleh sama sekali. Dan kalau Bapak tidak bisa afirmasi, misalnya saya punya perusahaan nih, perusahaan misalnya Star Union, terus dikampanyekan Star Union perusahaan saya ini punya produk yang barang-barang yang antikris mendukung ini. Kalau Ibu Bapak kemudian main menelan bulat-bulat hoax itu, Ibu Bapak justru bersalah secara hukum, tapi juga secara moral Kristen bersalah. Kira-kira begitu Pak. Ya, jadi sepertinya mungkin isu tentang akhir zaman, antikristus itu
merupakan isu yang menarik, yang seksi untuk dipakai oleh orang-orang untuk entah menjatuhkan sebuah produk atau mungkin untuk menaikkan gitu Pak ya. Nah, jika Bapak Ibu ada yang mau bertanya lagi, masih dipersilahkan mungkin satu pertanyaan sebelum kita mengakhiri. Ya, ini ada satu masih dari Bapak Joni. Apakah ada kemungkinan berdasarkan Wahyu 13 nanti antikristus di masa depan adalah sosok penguasa ekonomi, kan ada tanda membeli dan menjual. Apa artinya itu, Pak? Pak Joni, Bapak cenderung membaca Wahyu secara futuristik, Pak. Saya jadinya bisa membaca bahwa model pembacaan Bapak terhadap Wahyu masih futuristik. Tadi saya katakan bahwa yang baik adalah preteris historis, walaupun bagian akhirnya langit baru, bumi baru, Yerusalem baru, kedatangan Tuhan, itu adalah tentunya futuristik. Nah, yang di Wahyu 13 menjual membeli itu apa? Jadi pada waktu itu memang orang-orang Kristen dikucilkan dan dilarang membeli, membayar. Memang ada secara ekonomi praksis pada waktu itu pelarangan-pelarangan begitu. Kira-kira seperti itu. Jadi bukan bicara nanti itu, Pak. Begitu. Kira-kira begitu. Dia bicara memang pada waktu itu ada pembatasan terhadap orang Kristen untuk beli atau jual begitu. Begitu, Pak. Kira-kira begitu sederhananya, kira-kira begitu, Pak Irvin. Ya, baik, terima kasih Pak. Satu pertanyaan terakhir, dan setelah itu, setelah memberikan jawaban, minta konklusi dari Bapak Pendeta. Apakah antikristus akan mengakui eksistensinya secara terang-terangan pada akhir zaman? Kalau menurut teks Wahyu, kita menyebutnya sebagai di Wahyu itu 666, kalau di 1 Yohanes itu antikristus, begitu ya. Nah, kalau misalnya kita anggaplah bahwa nanti akan hadir sosok itu, apakah sosok itu akan terang-terangan? Kalau melihat teks di dalam 1-2 Yohanes tadi, dia akan nampak nyata. Dalam kitab Wahyu, kalau kita memahaminya secara futuristik juga akan nampak nyata. Tetapi nyata maksudnya bukan tertutup begitu ya, akan nampak nyata. Tetapi lebih detail dari itu kita tidak tahu, Pak. Lebih detail dari itu kita tidak tahu, karena Alkitab memang kalau bicara eskatologi dia tidak gamblang, dia tidak terang benderang. Bicara surga juga tidak terang benderang, bicara neraka juga tidak terang benderang, sama sekali tidak terang benderang. Karenanya saya menerapkan prinsip tafsir begini, Ibu Bapak sekalian. Kalau dia terang, jangan digelapkan. Kalau dia buram, jangan diterang-terangkan. Ini prinsip tafsir yang saya selalu ajarkan kepada para mahasiswa saya. Kalau Alkitab tidak bicara, jangan dipaksa bicara. Tapi kalau Alkitab bicara, jangan dibungkam untuk tidak bicara. Sebab kalau Alkitab tidak bicara, kita paksa untuk bicara, akhirnya kita jadi menafsir dengan keliru, cocok logi, comot logi, atau bahkan memaksakan ide kita yang tidak ada dalam Alkitab kepada jemaat. Begitu. Jadi kalau Alkitab tidak bicara, kita tidak perlu bicara. Tapi kalau Alkitab bicara, kita perlu bicara. Nah, tentang surga neraka akhir zaman, Alkitab itu samar-samar. Jadi kita juga tidak perlu bikin detail-detail. Sampai ada buku yang mendetailkan urutan-urutannya begitu. Tuhan datang kapan, rapture-nya begini, nanti begini. Menurut saya itu justru salah secara tafsir. Prinsipnya tadi, kalau dia terang, maka dia harus terang. Kalau dia samar-samar, dia harus samar-samar. Jangan yang samar-samar dijadikan terang, yang terang dijadikan samar-samar. Kira-kira begitu prinsipnya, Pak Irvin dan teman-teman sekalian. Ya, terima kasih Pak. Silakan untuk konklusinya dan juga bisa menutup kita dalam doa sekalian. Baik, singkat saja rekan-rekan sekalian yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, kita bisa katakan bahwa COVID ini real dan COVID ini menurut saya paling tidak diizinkan Allah, karena sejujurnya ada banyak sekali hal yang positif yang ditimbulkan dari COVID ini. Tentu ada casualties, ada korban-korban, tetapi dengan adanya COVID ini udara kita jadi lebih bersih, ozon jadi rapat kembali, es di kutub menebal, alam jadi lebih baik dan seterusnya. Artinya bahwa ada tangan Allah yang bekerja di sini. Dan untuk itu kita juga menerima bahwa vaksin ini bukan alat antikristus, vaksin ini justru adalah
hikmat yang berasal dari Allah yang diberikan kepada para pakar untuk membantu kita menangani wabah ini jauh lebih cepat dibandingkan wabah-wabah sebelumnya di sepanjang sejarah. Karenanya kita tidak perlu menolak vaksin, kita harus justru mendukung vaksin supaya negara kita segera pulih dan kita bisa beraktivitas dengan satu, memperbaiki apa yang sebelum COVID terjadi kita tidak lakukan lagi. Perusakan alam, kegiatan-kegiatan yang merusak yang kita lakukan sebelum COVID, karakteristik-karakteristik yang buruk sebelum COVID yang kita lakukan, pasca COVID kita tidak lakukan lagi. Dan karenanya kita tidak perlu takut tentang akhir zaman, karena toh semuanya tetap berada dalam kendali Allah yang Maha Kuasa. Mari kita bersatu dalam doa. Terima kasih untuk hari ini kami boleh berbicara tentang vaksin apakah alat antikristus. Kami diberkati Tuhan dengan fakta bahwa vaksin adalah karya Allah melalui para pakar, badan-badan kesehatan dan penelitian di seluruh dunia, dan melalui pemerintah-pemerintah di seluruh dunia. Tidak pernah ada yang mempersatukan dunia begitu kuat. COVID justru mempersatukan dunia ketika seluruh dunia bersatu berjuang melawan COVID dan berjuang menciptakan vaksin. Biarlah hal ini boleh terus ada dalam diri kami, kesatuan, kerendahan hati, bahwa kami lemah di hadapan virus ini, kami adalah manusia yang lemah. Terima kasih Bapak, berkati SU Indonesia dalam segala kegiatan yang digunakan agar boleh memberkati bangsa ini. Demi nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin.